Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Salwa Nur Latifah yang masih membahas materi-materi pada mata kuliah Etika Islam. Teman-teman semua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter, cara berpikir, bahkan masa depan seseorang. Dari keluargalah seseorang pertama kali belajar tentang kasih sayang, sopan santun, cara berbicara, hingga bagaimana dia memperlakukan orang lain. Karena itu teman-teman semua, baik buruknya seseorang seringkali dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya. Di zaman sekarang, banyak masalah sosial sebenarnya berawal dari rusaknya hubungan dalam keluarga, kurangnya komunikasi, sibuk dengan dunia masing-masing, hingga hilangnya rasa hormat antara anggota keluarga, membuat banyak orang merasa dekat secara rumah tetapi jauh secara hubungan. Bahkan teman-teman semua, tidak sedikit anak yang lebih nyaman bercerita di sosial media dibanding bercerita dengan keluarganya sendiri. Padahal teman-teman semua, keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman, paling nyaman, dan tempat seseorang pulang ketika dunia terasa berat. Lalu, bagaimana sebenarnya etika keluarga dalam perspektif Islam? Maka pada kesempatan kali ini, saya, Salwa Nur Latifah, akan membahas mengenai etika berkeluarga. Selamat menyaksikan. Pertama, teman-teman semua, kita harus pahami pengertiannya terlebih dahulu. Etika keluarga merupakan aturan atau nilai yang mengatur bagaimana hubungan antara anggota keluarga dijalankan dengan kasih sayang, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga adab. Dalam Islam, teman-teman, keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga tempat membentuk akhlak dan karakter seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Teman-teman semua, ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga dibangun atas dasar kasih sayang, ketenangan, dan sikap saling menjaga satu sama lain. Selain itu, teman-teman semua, Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan teman-teman bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Selanjutnya, teman-teman semua, ada beberapa etika keluarga yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai, baik kepada orang tua, pasangan, saudara, maupun anggota keluarga lainnya. Karena teman-teman, rasa hormat adalah dasar dari hubungan keluarga yang sehat. Lalu etika yang kedua yaitu menjaga ucapan dan sikap di rumah. Seringkali seseorang mampu bersikap baik di luar rumah, tetapi justru mudah marah atau berkata kasar kepada keluarganya sendiri. Padahal teman-teman semua, keluarga adalah orang yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik kita. Yang ketiga etikanya yaitu menjaga komunikasi dan kebersamaan. Teman-teman semua, di era digital sekarang, banyak keluarga tinggal serumah tetapi sibuk dengan gadget masing-masing hingga jarang berbicara secara langsung. Akibatnya teman-teman semua, hubungan keluarga menjadi renggang meskipun tinggal di tempat yang sama. Lalu etika yang keempat yaitu saling membantu dan mendukung. Karena keluarga bukan hanya hubungan darah,
tetapi juga tempat saling menguatkan saat ada masalah dan saling mendukung dalam kehidupan. Teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat banyak contoh nyata. Misalnya, anak yang lebih sibuk bermain handphone daripada mendengarkan orang tuanya berbicara. Ada juga keluarga yang terlihat harmonis di sosial media, tetapi sebenarnya jarang berkomunikasi di dunia nyata. Bahkan teman-teman semua, tidak sedikit pertengkaran dalam keluarga terjadi hanya karena kurangnya komunikasi dan rasa saling memahami. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat paling nyaman, bukan tempat yang membuat seseorang merasa asing satu sama lain. Jadi teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa etika keluarga dalam Islam mengajarkan kita bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat tumbuhnya kasih sayang, adab, dan rasa saling menghargai. Karena teman-teman semua, pada akhirnya sekeras apapun dunia di luar sana, keluarga tetap menjadi tempat pulang yang paling menenangkan. Maka jagalah ucapan, sikap, dan hubungan dengan keluarga, sebab keharmonisan keluarga adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam kehidupan. Saya Salwa Nur Latifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.